Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi dalam kesempatan yang berbahagia ini gitu ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu bentuk akar ya. Ini bentuk akar yang diajarkan di tingkat menengah pertama ya. Jadi karena ini mata kuliah Kapsel Mat SMP, jadi kita akan ulas beberapa materi yang pernah diajarkan di SMP. Salah satunya itu bentuk akar ya, ini kelas 9. Kita langsung saja membahas definisi dari bentuk akar itu ya. Nah, bentuk akar di sini definisikan sebagai akar dari bilangan rasional yang hasilnya berupa bilangan irasional. Nah, di sini berarti syaratnya kita tahu dulu ya, apa itu bilangan rasional dan irasional. Nah, bilangan rasional itu bilangan yang bisa dinyatakan dalam bentuk P per Q, di mana P dan Q-nya adalah bilangan bulat gitu ya. Sedangkan irasional itu nggak bisa. Dan hal yang bisa kita lihat ya secara secara kasat mata itu, kalau dalam bentuk angkanya gitu ya, dalam bentuk digitnya, bilangan irasional itu berupa bilangan desimal, di mana angka di belakang desimalnya itu tak berhingga dan tak berpola, itu ya, seperti itu. Nah, ini maksudnya apa nih dari definisi ini kita akan coba perjelas lagi menggunakan contohnya ya. Contoh mana yang, nah di sini ada akar 2. Akar 2 di sini dikatakan bentuk akar. Kenapa? Karena akar 2 ini kalau dioperasikan menghasilkan angka 1,414 gitu ya. 1,414 dan seterusnya, ini masih ada angka lagi ya. Nanti kalian bisa cek menggunakan kalkulator, dan itu sebenarnya digitnya nggak berbatas gitu loh. Banyak banget itu ya. Nah, karena ini si hasilnya itu berupa desimal dan dia tak berbatas dan acak-acakan, artinya nggak berpola, kita bisa katakan ininya adalah hasilnya berupa bilangan irasional, sehingga kita bisa simpulkan akar 2 itu adalah bentuk akar. Gitu ya. Sedangkan ketika kita ketemu dengan bentuk akar 9, ini sebenarnya bukan bentuk akar gitu ya, berdasarkan definisi di atas. Karena apa? Karena akar 9 itu kalau dioperasikan hasilnya berapa? Sama dengan 3. Nah, 3 ini merupakan bilangan rasional ya, karena 3 kan bisa dibentuk menjadi pecahan ya. Bisa jadi 6/2 gitu ya, 9/3 dan seterusnya. Gitu. Jelas ya, jadi harus bisa membedakan mana yang bentuk akar dan bukan bentuk akar. Jadi bukan berarti ketika ada akarnya itu disebut bentuk akar, enggak ya. Jadi tapi dilihat juga hasil akarnya itu berupa irasional apa bukan. Kalau berupa irasional dia disebutnya bentuk akar. Oke, selanjutnya kita harus bisa menyederhanakan bentuk akar. Gitu ya, menyederhanakan karena ada akar-akar yang nilainya besar ya. Nah, konsepnya adalah kalau kita mau menyederhanakan bentuk akar, yaitu si bilangannya diubah menjadi perkalian dua bilangan. Ya, sebut saja si A sama si B. Nanti dari sini kita bisa pecah ya. Si akar A kali B itu boleh dipecah jadi akar A dikali akar B. Ini konsep untuk menyederhanakan bentuk akar. Ya, di mana si A atau si B, boleh salah satu ya, itu harus salah satunya nih, harus merupakan kuadrat murni ya. Jadi yang dimaksud kuadrat murni itu kayak akar 9 3, akar 16 4, akar 25 5 gitu. Jadi kuadrat murni itu artinya yang diakarkan itu hasilnya berupa bilangan bulat gitu ya, bisa bilangan bulat atau hasilnya itu bilangan rasional ya, yang bukan bentuk akar gitu loh hasilnya itu ya, yang hasilnya bukan bentuk akar, itu kuadrat murni. Nah, contohnya misalkan kita mau menyederhanakan akar 72. Nah, 72 itu kan bisa kita ubah menjadi perkalian dua bilangan. Banyak banget ya. Bisa 2 kali 3 6, bisa 4 bisa berapa? Dibagi 3 itu berarti 24 gitu ya, dan seterusnya. Nah, option-optionnya banyak. Nah, ya tinggal kita pilih aja ya. Salah satu pilihannya yaitu kita jatuhkan ke 36 kali 2. Jadi, kalau nanti dalam kemungkinan ada beberapa macam
bentuk kuadrat murni gitu ya, kita pilihnya yang paling besar kuadrat murninya. Di sini kita pilih 36. 36 kali 2. Nanti 36 kali 2 ini kita pisah jadi akar 36 kali akar 2 sama dengan 6 akar 2 gitu ya. Ya, jadi nanti kalau misalkan si bilangan ini bisa dijadikan perkalian dua bilangan gitu ya. Salah satunya harus kuadrat murni tentunya, dan terdapat beberapa pilihan. Berarti yang kita pilih adalah yang kuadrat murninya yang paling besar. Di sini kemungkinan paling besarnya adalah cuma 36. Ya. Next, ini kan ada juga ya 9 kali 8 kan bisa ya. Akar 9 kali akar 8. Tapi kan yang kuadrat sempurnanya itu cuman, yang kuadrat murninya itu cuma 9. 9 itu masih lebih kecil dari 36. Jadi itu nggak kita pilih gitu. Karena nanti jatuhnya sih tetap sama, cuma nanti langkahnya lebih panjang lagi gitu ya. Nah, saya nanti tinggal latihan aja supaya untuk memperlancar lah, menyederhanakan bentuk akar. Selanjutnya kita akan belajar tentang sifat-sifat operasi aljabar pada bentuk akar. Nah, di sini untuk A dan B bilangan real tak negatif, jadi yang dalam akar itu nggak boleh negatif ya. M dan N-nya bilangan real sembarang, maka berlaku sifat yang pertama, M akar A ditambah N akar A sama dengan M tambah N akar A. Ini juga berlaku, sifat yang pertama ini berlaku juga untuk pengurangan. Jadi kalau kita perhatikan di sini, bentuk akarnya itu wajib sama, baru kita bisa tambahkan angka di depannya. Kalau nggak sama gimana? Ya berarti dibuat menjadi sama melalui menyederhanakan bentuk akar tadi, gitu ya. Tapi kalau misalkan udah mentok gitu ya, nggak bisa disamakan lagi, ya berarti nggak bisa dioperasikan. Tuh. Nah, berbeda dengan penjumlahan atau pengurangan, perkalian atau pembagian ini tidak harus sama bentuk akarnya, dia langsung aja ya, M kali N. Jadi yang di luar akar dengan yang di luar akar nih, M kali N, yang dalam akar dengan dalam akar, A kali B. Itu contohnya, misalkan kita punya soal akar 3 ditambah 4 akar 3. Nah, ini bentuk akarnya sudah sama ya, akar 3 akar 3. Ya tinggal kita tambahin aja, 1 tambah 4 sama dengan 5 akar 3. Gampang ya. Yang kedua, 4 akar 8 dikurangi akar 18. Nah, ini jangan langsung kalian nyerah, oh ini mah nggak sama nih gitu kan. Akhirnya kalian nggak kerjakan karena ini udah mentok gitu. Jangan seperti itu. Tapi langkah pertama gitu ya, kalau kita mendapatkan akar yang berbeda seperti ini, apalagi bilangannya cukup besar gitu ya, kita coba sederhanakan dulu gitu ya. Sederhanakan dulu bentuk akarnya. Di sini yang pertama 4 akar 8. Nah, 4 akar 8, oh 8 bisa kita bagi 2 ya, jadi 4 kali 2 gitu kan. Ya, ini 4-nya bisa, ini artinya 4 akar 8 itu 4 dikali akar 8 gitu ya, sama aja. Jadi 4 akar 4, akar 4 berapa? 2 ya kan, 4 kali 2, 8 akar 2. Jadi 4 akar 8 itu ternyata ini nih, 8 akar 2 kalau sudah disederhanakan. Jelas? Oke, lanjut ya. Ke akar 18. Akar 18 itu kalau kita pecah jadi akar 9 dikali 2. Jadi sama dengan akar 9 kali akar 2, 3 akar 2. Nah, setelah kita sederhanakan, coba kita substitusikan ya. Kita ganti dengan di soalnya. Nih. Oh, ternyata sudah sama kan? Setelah disederhanakan sama nih akarnya. Baru kita operasikan angka di depan akarnya. 8 dikurangi 3 sama dengan 5. 5 akar 2. Gitu ya. Jadi hati-hati untuk penjumlahan dan pengurangan. Contoh lain, misalkan kita punya 2 akar 32 ditambah akar 5 dikurangi 2 akar 2. Nah, ini juga nih beda-beda semua kan. Nah, langkah pertama ya kita sederhanakan dulu pokoknya yang paling gede gitu ya. Kalau 5 itu kan sama 2 udah paling mentok, paling kecil ini ya. Jadi nggak bisa disederhanain lagi. Ya berarti tinggal akar 2-nya nih, akar 32-nya nih. Akar 32 menjadi 8 akar 2. Nah, loh, gimana? Betul ya, akar 32 itu kan 16 kali 2. Kebayang ya? Akar 16 kali 2, akar 16-nya 4, 4 dikali 2 jadi 8. Nah, gitu ya. Nah, ternyata jadi ini nih 2 akar 32-nya. Nanti kodrat sendiri ya, buktikan bahwa 2 akar 32 sama dengan 8 akar 2. Setelah ini baru kita lihat nih. Ini udah paling sederhana semua. Lihat mana yang bentuk akarnya sama.
Oh, ternyata akar 2 sama akar 2 nih. Nah, ini yang kita operasikan. 8 kurangi 2, 6, akar 2. Nah, akar 5, ya biarin aja dia sendirian gitu loh. Kan nggak ada yang sama dia. Gitu ya. Oke, jadi jelas ya, seperti itu konsep inti untuk operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Sedangkan untuk perkalian, ya ini mah nggak ada hal yang memberatkan ya, bisa langsung aja ini 4 kali 1, 3 kali 5 tuh ya. 15. Kalau pembagian gimana ya, sama aja ya, 4 bagi 2, 15 bagi 3 gitu. Nah, berikutnya yang harus dikuasai dalam materi bentuk akar ini adalah menyederhanakan penyebut bentuk akar. Ada beberapa bentuk ya yang perlu kita ingat atau yang kita pahami. Yang pertama, bentuk pertama adalah kalau ada pecahan di bawahnya itu bentuk akar. Di sana bentuknya B akar C ya. Nah, langkahnya adalah cukup kalikan pembilang dan penyebutnya dengan bentuk akarnya. Bentuk akarnya kan akar C nih. Ya udah, kalikan dengan akar C akar C. Nanti kalau ini kita operasikan, B akar C kali akar C kan akar C kuadrat, enggak? Akar C kuadrat apa? Jadi C. Nah, jadi nanti hasil akhirnya yaitu bentuk akarnya itu enggak ada gitu loh. Karena di sini menyederhanakan penyebut bentuk akar, artinya maksudnya apa? Tujuannya adalah si penyebutnya supaya bukan bentuk akar gitu loh maksudnya. Ya. Maksudnya adalah menghilangkan penyebut yang berbentuk akar. Sehingga nanti hasilnya penyebutnya bukan lagi dalam bentuk akar gitu ya maksudnya ya. Oke, sekarang kita lihat contohnya. Kalau ada 3 per akar 5. Nah, ini berarti cara menyederhanakannya adalah kita kalikan dengan akar 5 per akar 5. Betul. Jadi di sini 3 akar 5 per 5. Nah, beres. Nah, bentuk penulisan ini boleh juga ditulis seperti ini ya, sama aja. Contoh lain, 2 akar 3 per 3 akar 2. Berarti dikalikan berapa? Betul ya, dikalikannya dengan akar 2. Jangan lihat yang atas. Ingat, penyebut yang kita fokuskan. Jadi yang atas bentuknya apapun ya bebas ya. Kita nggak urusan. Yang urusan adalah yang bawahnya. Jadi kita kalikan dengan akar 2 kali akar 2. Di sini jadinya kalau perkalian langsung ya. 2 akar 6, 3 kali 2. Yang ini akar 2 kali akar 2 jadi 2 kan. Nah, ini tinggal dodayat ya, 2 sama 2. Jadi dapatnya akar 6 per 3, sepertiga akar 6. Jelas ya? Nah, sebelum masuk ke bentuk kedua, kita ingat dulu ya. Perhatikan dulu bahwa bentuk, kalau ada dua suku, penjumlahan atau pengurangan bentuk akar, ini itu memiliki conjugate. Artinya, kalau dikalikan dengan si bentuk akar ini, hasilnya akan menghilangkan si akarnya gitu. Jadi kalau bentuknya B akar C ditambah atau dikurang dengan D akar E, itu konjugatnya adalah B akar C dikurang atau ditambah D akar E. Ini sifatnya kalau kita kalikan, ya ini ya, B dikali B, B kuadrat, akar C kali akar C, C. Ini pasti selalu dikurang. Dikurang, D kali D, D kuadrat, akar E kali akar E, E. Gitu ya, ingat ya, nih. Hati-hati dengan simbolnya. Kalau di sininya plus, berarti konjugat atau sekawannya itu min. Kalau bentuk asalnya min, berarti konjugat atau sekawannya adalah plus. Jadi beda tanda. Ya. Baik, nah konsep ini kita akan gunakan untuk menyederhanakan di bentuk kedua ini ya. Jadi kalau bentuk keduanya ini B akar C, jadi penjumlahan ada dua suku ya. Maka ya kita kalikannya dengan apa? Dengan konjugatnya tadi ya. Nanti akan dihasilkan seperti ini. Tuh lihat hasilnya. Penyebutnya bukan lagi dalam bentuk akar ya, sudah hilang bentuk akarnya di penyebut ya. Kita nggak ada urusan dengan pembilang biarin aja, karena tujuan kita adalah menghilangkan bentuk akar di penyebutnya. Nah, kita coba masuk ke contoh ya. Misalkan kita punya soal 10 per 2 akar 3 dikurangi akar 2. Ini seperti apa nih menyederhanakannya atau menghilangkan si ini? Ya tinggal kita kalikan dengan, nah betul, 2 akar 3 min akar 2, berarti konjugatnya 2 akar 3 plus akar 2. Ini kalau kita kalikan, nah kalau ini kan bisa langsung ya, 2 kali 2, 4, akar 3 kali akar 3, 3. Jadi 4 kali 3, 12, akar 2 kali akar 2, 2. Sedangkan yang atas,
walaupun bisa kita kalikan, tapi sebaiknya nanti kita rendengkan dulu aja ya, sandingkan dulu deh, nggak usah dikalikan dulu. Kenapa? Khawatirnya nanti bisa dicoret dengan hasil operasi yang bawah ini gitu ya. Seperti ini kita rendengkan dulu aja, jadi jangan langsung dikalikan, nanti bisa pusing lagi gitu ya. Setelah itu baru kita sederhanakan yang bawah, yang penyebutnya nih, 12 kurangi 2 10. Tuh kan sama ya nggak? Karena sama berarti tinggal kita coret hasilnya yang dalam, 2 akar 3 plus akar 2. Jelas ya? Oke, contoh lain. Misalkan kita punya akar 8 min 2 dibagi 4 tambah akar 2. Berarti kira-kira apa konjugatnya? Betul, jadi konjugatnya adalah 4 min akar 2. Ingat ya, kita nggak ada urusan dengan pembilang, yang kita urusan adalah dengan penyebutnya. Jadi kita kalikan bentuk ini dengan 4 min akar 2, dua-duanya ya. Tuh. Ya. Boleh dong dikalikan karena ini kan bernilai 1 gitu. Oke, lanjut kita operasikan yang bawah. Ini juga sama ya, kita sandingkan dulu, rendengkan. Yang bawah kita operasikan 4 kali 4 16, akar 2 kali akar 2 2. Nah, berhubung ini kayaknya nggak bakal bisa di coret ya. Maka kita operasikan dulu aja. Akar 8 kali 4 akar 8 ini pakai apa? Pelangi ya. Akar 8 kali akar 2 akar 16. Akar 2 kali 4 min 8 min 2 kali min akar 2 jadi plus 2 akar 2. Ini bisa nggak disederhanakan? Nah, sebelum kita sederhanakan ya berarti kita sederhanakan dulu bentuk akarnya ya, paling gede, yang paling gede ini. 4 akar 8 ya, ini kan 2 akar 2 kali 4 jadi 8 akar 2, akar 16 itu 4. Nah, kalau sudah bentuk akarnya sederhana semua, baru kita sederhanakan, operasikan ya. Ini akar 2 dengan akar 2, jadi 8 tambah 2 10 min 4 min 28 berarti min 12. Nah, ini bisa nggak dicoret? Nah, kalau pengen tahu ini bisa dicoret apa enggak ya, yang atas kita faktorkan ya kan. Kita faktorkan supaya jadi satu suku. Ini kan 2 suku ya. Coba satu sukuin. Oh, ini nih satu suku. Dibagi 2 semua, 5 akar 2 min 2 ya kan, min 6. Sama ya. Sedangkan 14-nya sama aja dengan 2 kali 7. Jadi 2-nya bisa coret. Dodet dapatnya 5 akar 2 min 6 per 7. Jelas? Nah, inilah cara menyederhanakan bentuk akar. Nah, berikutnya tentang menarik akar kuadrat. Maksudnya apa nih? Coba perhatikan masalah berikut nih. Misalkan kita diminta untuk menentukan nilai A dan B sehingga akar 5 ditambah 2 akar 6 itu sama dengan akar A ditambah akar B. Nah, ini ya. Jadi menarik itu maksudnya menarik akar kuadrat itu dari akarnya di luar, jadi di dalam itu jadi keluar semua. Jadi nggak ada lagi akar yang di dalam akar gitu. Akar dalam akar itu nggak ada lagi. Nah, ini seperti apa nih mencari A dan B sehingga dia sama dengan ini. Ini nanti berlaku juga ya. Cara perumumannya berlaku juga untuk yang negatif. Nanti bisa kalian coba sendiri. Nah, sebelum kita cari A dan B-nya seperti apa, kita formulasikan dulu deh gimana sih formula untuk mencari ini gitu kan. Nah, awalnya kita punya akar A ditambah akar B itu kalau dikuadratkan bentuk lainnya apa? Ya, bentuk lainnya adalah A ditambah 2 akar AB ditambah B ya kan. Nah, nanti kalian kuadrat sendiri pasti dapat itu. Nah, karena kita mau mencari akar A tambah akar B, berarti kan kedua ruas tinggal diakarkan dong. Nah, kita akarkan dapatnya ini. Akar A tambah B ditambah 2 akar A, B. Jadi, ini kita bisa jadikan sebagai formulanya. Jadi, akar A tambah akar B itu sama aja dengan akar gitu ya. A tambah B ditambah 2 akar AB. Nah, sekarang bagaimana nih penggunaannya? Oke, penggunaannya gini. Ini tinggal kita samakan. Akar A tambah B tambah 2 akar AB samakan dengan yang di atas 5 tambah 2 akar 6. Ternyata kita dapatkan apa? A tambah B nya 5, A kali B nya 6. Nah, ini mah tinggal kita cari aja ya. Dua bilangan yang kalau ditambahkan hasilnya 5, kalau dikalikan hasilnya 6. Kira-kira berapa? Nah, betul ya, yaitu 3 dan 2. Gitu ya. Jadi usahakan yang A-nya itu yang lebih gede deh, supaya nanti terbiasa di pengurangan ya. Karena kalau pengurangan kan nanti
akar A dikurangi akar B ini sama aja, tapi bedanya di sini min gitu ya. Tapi A-nya harus lebih besar karena supaya hasilnya positif. Jadi kita pilihnya ini ya, A-nya yang gede 3, B-nya 2. Kalau udah dapat ya berarti dapat dong. Bentuk ini sama aja kan akar 3 tambah akar 2. Oke. Nah, berikutnya satu lagi yaitu soal dan pembahasan. Ini soal yang sering muncul mungkin di Olimpiade SMP ya. Ya, suka muncul. Nah, contohnya di sini apa? Tentukan nilai dari 1 per 1 tambah akar 2 ditambah 1 per 2 akar 2 tambah akar 3 dan seterusnya sampai ujung 1 per akar 63 ditambah akar 64. Itu berapa? Nah, ini walaupun dia deretnya itu banyak banget gitu ya. Kita jangan putus asa. Kita mulai dari suku yang paling depan aja dulu. Nah, karena ini penyebutnya bentuk akar gitu ya. Kita coba dulu aja iseng-iseng gitu ya. Ini saya cobain deh untuk sederhanakan penyebutnya gitu ya. Caranya gimana ya? Kalikan dengan apa? Kalikan dengan si sekawannya, yaitu 1 min akar 2 gitu ya kan. Setelah dikalikan ternyata bentuknya 1 min akar 2 per 1 min 2, yaitu 1 dikurangi akar 2 per min 1. Oh, jadi kayak gini toh gitu kan. Coba sekarang ambil suku keduanya. Suku keduanya kita kalikan dengan sekawan juga ya, sama ya. Dapatnya apa? Akar 2 min akar 3. 2 dikurangi 3. Ya kan? Ini akar 2 min akar 3 dibagi min 1. Nah, dari dua bentuk ini sebenarnya kita sudah bisa nangkep polanya ya. Jadi kalau 1 tambah akar 2 itu jadinya 1 min akar 2 dibagi min 1. Akar 2 plus akar 3 jadinya akar 2 min akar 3 per min 1. Berarti yang ini apa tebakannya? Betul, yang ini pasti bentuknya akar 3 min akar 4 dibagi min 1. Ini juga sama. Akar 63 dikurangi akar 64 dibagi min 1. Ya, jadi ini polanya terus sama ya untuk setiap bilangan yang ada di tengah-tengah ini. Kita nggak perlu uraikan semua ya, cukup kita ambil 1 atau 2 suku awal aja sama yang terakhir. Nanti akan didapatkan seperti ini. Nah, ini penjumlahan pecahan, diingat lagi. Syaratnya apa? Penyebutnya harus sama, dan ternyata ini sudah sama, yaitu min 1, betul? Nah, berarti yang atas bisa langsung kita tambahkan dong. Nah, cara menambahkannya gimana? Ingat, menambahkan bentuk akar, cari yang bentuknya sama. Oh, ini sama nih. Dan angka di depannya juga sama ya. Jadi min akar 2 tambah akar 2 habis. Min akar 3, nanti di sini pasti ada akar 3, habis juga. Ini juga nanti habis dengan yang sebelumnya. Jadi ini saling, yang di tengah-tengah ini dia akan saling menghilangkan, melenyapkan. Ya kan? Kalau nggak percaya nanti kalian bisa eksperimen, tuliskan semuanya gitu ya. Gitu, itu juga kalau mau. Nah, karena yang tengah ini pasti saling menghilangkan gitu ya, maka yang tersisa apa? Tinggal ujung-ujungnya doang. 1 sama min akar 64. 1 min akar 64 per min 1. Sehingga kalau kita bagi dengan min 1, 1 dibagi min 1 kan min 1. Min akar 64 itu kan 8. Dibagi min 1 jadi 8. 8 kali 1, 7. Maka nilai ini sama aja dengan 7. Nah, seperti itu ya. Nah, itu mungkin materi bentuk akar yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.